Ada pihak asing di balik pendemo. Memangnya orang ini tidak melihat kondisi negara kita. Gaji DPR, tunjangan DPR sampai ratusan juta. Bandingkan dengan gaji guru honorer yang hanya ratusan ribu per bulan. Memangnya beliau ini tidak melihat bagaimana kesengsaraan rakyat. Pajak ditekan habis-habisan. Nah, begini. Ini mulai ada yang bilang bahwa demo rakyat yang sekarang ini itu adalah karena campur tangan asing. Bukan karena pemerintah yang kerjanya nggak benar. Nah, ini sekarang saya hanya mengingatkan aja blunder-blunder yang dilakukan pemerintah yang sekarang sejak Prabowo dilantik. Nah, itu hanya 2 minggu setelah dilantik, itu langsung keluar pernyataan bahwa PPN akan dinaikkan dari 11 ke 12%. Ingat kan? Betulkah ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR? Dan ini adalah pemikiran sesat para pembenci Jokowi yang kalau apa-apa itu selalu disalahkan Jokowi atau kaum Salawi. Siap-siap akan ada wacana keluar, ini ulah geng Solo. Aduh, selalu mencari kambing hitam terus. Selalu Pak Jokowi yang disalahkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni isu adanya dalang ya di balik demo besar-besaran yang terjadi akhir-akhir ini ya, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, pasti para kaum sudrun akan menuduh di balik semua ini ada Jokowi yang bermain. Hahaha. Pemikiran yang mudah ditebak dan sangat dangkal sekali teman-teman ya. Selain itu juga ada dugaan pihak asing yang bermain ya, bahkan seorang mantan kepala badan intelijen yang menyampaikannya. Jadi ada sekelompok orang ya yang didukung oleh banyak buzzer koplak menurut saya yang saat ini sedang melakukan penggiringan opini bahwa demo yang terjadi saat ini bukanlah karena kinerja pemerintah yang buruk. Saya ulangi ya, bukan karena kinerja pemerintah yang buruk, melainkan karena ada pihak yang bermain di belakangnya. Saya kok jadi heran ya. Kok begitu dangkalnya cara mereka berpikir gitu kan. Rakyat bergerak karena menilai pemerintahan kalian murat-marit. Yang dituduh malah pihak asing ya kan. Yang paling parah, Jokowi juga dijadikan kambing hitam. Coba bayangkan. Di masa pemerintahan saat ini dengan masa pemerintahan Jokowi, pemerintahan yang mana yang lebih membuat pihak asing rugi? Jokowi kan. Artinya apa? Kepentingan asing untuk membuat Indonesia chaos itu justru potensinya lebih besar di masa pemerintahan Pak Jokowi dibanding saat ini. Tetapi kenapa pada masa pemerintahan Pak Jokowi tidak ada demo yang masih besar-besaran bakar-bakaran seperti ini? Intinya cuma satu gitu loh. Pak Jokowi tidak pernah memantik ya kan, tidak pernah memantik reaksi masyarakat secara luas. Ya. Janganlah menuduh kambing hitam, kambing putih macam mana ini. Kok nggak sadar kinerja pemerintahan saat ini memang sedang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siap-siap akan ada wacana keluar, ini ulah geng Solo. Aduh, selalu mencari kambing hitam terus. Selalu Pak Jokowi yang disalahkan terus. Udah kayak ini ya, teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Jadi apapun masalahnya, tetap salahnya Pak Jokowi. Aduh, lihat aja ntar. Ada nih wacana nih.
ini adalah ulah dari geng Solo. Ya, mata batin saya melihat itu. Jadi sasarannya selalu Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi terus. Kenapa sih? Gitu loh. Susah move on ya. Saking cintanya sama Pak Jokowi itu mereka semua. Ya Allah. Udahlah. Jadi jangan mencari kambing hitam. Selalu disalahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ada wacana, ya kan? Bahwa orang nomor 2 ini ingin melengsarkan orang nomor 1 supaya naik karena ini adalah ulah dari geng Solo. Pasti ini ada wacana seperti ini, ya kan? Ya, sekali lagi buat kalian semua yang berusaha mencari mengkambing hitamkan, menyebut-nyebut nama Pak Jokowi sebagai ulah masalah yang terjadi di negeri ini, lihat kalian akan jatuh dengan sendirinya. Kalian itu akan jatuh dengan sendirinya. Ya. Jadi satu kali kalian menghajar Pak Jokowi, kalian dapat 10 kali hajaran dalam semesta ini. Lihat aja nanti. Pegang omongan saya. Jangan cari masalah lah. Jangan selalu mencari kambing hitam, menyalahkan Pak Jokowi yang sudah selalu diam, tidak melawan. Nah, yaitu jangan selalu mencari kambing putih. Kambing putih apa kambing hitam ya? Hahaha. Jangan selalu menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu saat ini itu sudah benar-benar lengser ke Prabon, sudah purna bakti. Walaupun di mata masyarakat Pak Jokowi ini powernya masih sangat tinggi, tetapi Pak Jokowi sudah nggak memiliki lagi ya akses-akses yang bisa menggerakkan massa sebegitu masif gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar tudah tuduh gitu aja. Kalau ngomongin kepentingan asing di masa pemerintahan Pak Jokowi, asing itu lebih berkeinginan membuat chaos, tapi itu nggak pernah terjadi, tidak pernah terlaksana karena Pak Jokowi bisa meredam, ya kan, psikologi masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah terpancing. Nah, saat ini mungkin saja ada pihak asing yang bermain, tetapi sebetulnya pemantiknya bukan pihak asing, tetapi ya kan ulah pemerintah sendiri, kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Pasti ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR. Karena kalau DPR bubar, Gibran nggak akan bisa dilengserkan. Betulkah ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR? Dan ini adalah pemikiran sesat para pembenci Jokowi yang kalau apa-apa itu selalu disalahkan Jokowi atau kaum Salawi. Dan apakah betul bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang berpikiran bodoh? Kita jadi seperti hidup di dunia yang absurd ya. Sekarang ini tiba-tiba ingin mengembalikan supremasi TNI untuk membubarkan DPR. Kemarin meminta DPR untuk membuat Pak Prabowo ini nggak kebanyakan mengangkat TNI. Maka saya anggap bahwa ini semua adalah kesalahan dan kekisruhan yang terjadi. Itu bukan karena DPR, bukan karena rakyat, bukan karena Pak Prabowo. Tapi karena kita yang gagap mengadaptasi persebaran informasi di era sosial media. Sehingga terjadi cancel culture seperti sekarang ini. Mengapa seperti itu? Karena kalau Ahmad Syahroni bilang kalau ada yang membubarkan DPR orang yang bodoh, itu saya setuju. Karena tanpa DPR, ya negara kita akan hancur. Presiden akan bisa bertindak semau beliau dan tidak ada yang akhirnya bisa mengontrol kekuasaannya mewakili rakyat. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mengganti DPR-nya. Ya, mengganti DPR-nya katanya Mas siapa barusannya? Denny Darko apa Denny Sumargo, itulah pokoknya ya. Seorang peramal yang menggunakan yang menggunakan kartu tarot sebagai media meramal. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Ketika saat ini sudah mulai banyak yang mengembangkan opini bahwa demo ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu dan yang tertuduh itu ada dua. Pertama, proksi asing yang bermain, yang kedua adalah ini semua ulahnya geng Solo nih. Ini ulahnya Jokowi nih, ya kan? Tujuannya apa? Ya agar Gibran itu tidak diturunkan oleh DPR, ya kan? Karena DPR udah bubar. Kedua, ya bisa jadi presidennya juga lengser. Nanti Gibran menggantikan presiden. Aduh, macam mana pula ini? Lanjut.
Ya, ini adalah yang saya maksud tadi di bagian depan, ada salah seorang mantan ya, kepala BIN gitu ya, yang memang mengatakan bahwa ada permainan pihak asing di sini atau proksi asing, ada kepentingan asing. Menurut saya itu ya, jangankan sejak Indonesia merdeka, sejak Indonesia sebelum merdeka pun pihak asing itu berkepentingan dengan Indonesia. Kenapa? Karena sumber daya Indonesia ini banyak. Jadi mereka berkepentingan gimana caranya mendapatkan ya hasil bumi dan lain-lain itu dari Indonesia. Jadi bukan hanya sekarang aja, ya kan? Di masa pemerintahan Jokowi lebih parah lagi kepentingan asing di Indonesia, ya kan? Tapi kan nggak pernah terjadi demo macam kayak gini. Ngapain menyalah-nyalakan asing? Kok nggak sadar diri gitu loh, ya? Lanjut. Nah, begini, ini mulai ada yang bilang bahwa demo rakyat yang sekarang ini itu adalah karena campur tangan asing, bukan karena pemerintah yang kerjanya nggak benar. Nah, ini sekarang saya hanya mengingatkan aja, blunder-blunder yang dilakukan pemerintah yang sekarang sejak Prabowo dilantik. Nah, itu hanya 2 minggu setelah dilantik, itu langsung keluar pernyataan bahwa PPN akan dinaikkan dari 11 ke 12%. Ingat kan, rakyat marah langsung setelah itu dibatalkan. Nggak lama setelah yang masalah PPN ini, keluar lagi pernyataan dari Menteri Bahlil, toko kecil dilarang mendistribusikan tabung gas 3 kilo. Rakyat marah lagi. Nggak lama, di daerah-daerah PBB naik sampai ratusan persen. Rakyat marah lagi kan. Ditambah lagi ada kepala daerah yang malah menantang rakyatnya untuk demo. Ngamuk semua. Nah, setelah itu nggak lama, keluar lagi PPATK membekukan rekening yang 3 bulan tidak aktif. Ya kan, rakyat marah lagi kan. Nggak lama setelah masalah PPATK ini, tanah yang nganggur 2 tahun mau disita. Ditambah lagi menterinya ngomong saya anak jidat. Memangnya mbah lo bisa bikin tanah? Dia bilang. Marah lagi rakyat kan. Nah, setelah itu nggak lama, anggota dewan suruh kita buka usaha. Kasih kerjaan ke teman-teman lo, jangan tergantung sama pemerintah. Itu kan, nggak lama ada lagi menteri ngomong guru beban negara. Marah lagi rakyat. Nggak lama ada lagi yang bilang itu anggota dewan kali ini bilang itu rakyat tolol. Ada lagi itu anggota dewan joget-joget. Ada lagi yang bilang betulin AC, betulin gorden dan gas. Itu segitu mahalnya sampai lebih baik itu dikasih 50 juta per bulan. Marah lagi kan rakyat. Nah, setelah itu ada lagi mantan artis yang sekarang jadi anggota dewan ngeluh mengenai macet dari Bintaro ke Senayan. Dia nggak tahu, padahal banyak rakyat yang sampai pulang sampai jam 10 malam, sampai 4 jam baru nyampe rumah dengan gaji yang minimum. Dan puncaknya itu adalah kemarin, memang itu pada saat itu tunjangan DPR naik sementara rakyat lagi susah. Tapi ya saya ingin menekankan dengan begitu banyaknya blunder yang dilakukan oleh pemerintah, memangnya perlu campur tangan asing untuk bikin rakyat marah. Saya cuma mau bilang kepada pemerintah yang sekarang, kalau nggak mau rakyat marah, mulailah membuat kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat. Ini sudah 10 bulan pemerintahannya Presiden Prabowo, tapi belum ada satupun kebijakan yang meringankan rakyat. Nah, itulah salahnya. Jangan ngomong mengenai asing. Ini karena pemerintah yang sekarang terlalu banyak blunder gitu loh. Saya tambahi ko ya, bang apa ko, itulah pokoknya ya. Saya tambahi lagi, pemberian amnesti dan abolisi tuh bagi terpidana koruptor ya yang sudah divonis 3,5 tahun dan 4,5 tahun tuh. Itu juga tuh, itu bikin masyarakat gedek gitu. Para Ternak Mulyono yang semula mendukung ya, yang jadi bagian dari 58% ya, akhirnya merasa bukan sakit hati aja, merasa dikhianati, ya kan? Nah, jadi memang banyak itu sudah kelakuan-kelakuan yang menurut saya itu tidak familiar, tidak populer, dan tidak berpihak kepada rakyat, ya. Jadi jangan dikit-dikit asing, osang-aseng, aduh, ujung-ujungnya Jokowi juga yang disalahin. Lanjut. Ada pihak asing di balik pendemo. Memangnya orang ini tidak melihat kondisi negara kita. Gaji DPR, tunjangan DPR sampai ratusan juta. Bandingkan dengan gaji guru honorer
yang hanya ratusan ribu per bulan. Memangnya beliau ini tidak melihat bagaimana kesengsaraan rakyat? Pajak ditekan habis-habisan, semua dipajaki. Yah, saya juga tidak mengerti. Mungkin Bapak ini baru bangun tidur, jadi melihat para pendemo itu seakan-akan ada orang di balik para pendemo. Gimana pendapat kalian? Ya jelas lah ada orang di balik pendemo gitu kan. Yang demo itu sendiri juga orang gitu loh. Kita harus bisa membedakan teman-teman ya. Kepentingan yang menebeng dan kepentingan yang itu menggerakkan. Jadi contoh begini. Saya punya warung gitu ya. Di dekat Indomaret, ini saya sebutkan merek aja, ini contoh gitu ya. Saya nggak suka dengan Indomaret karena membuat warung saya sepi. Suatu ketika terjadi polemik Indomaret dengan warga, ya kan. Nah, bukan saya yang menginisiasi, bukan saya yang menggerakkan. Memang ada persoalan yang dipicu oleh pihak Indomaret. Nah, begitu polemik ini berjalan, saya menyumbang aqua, menyumbang makanan untuk rakyat atau masyarakat yang sedang berpolemik. Itu namanya bukan bermain, ya kan, tapi numpang. Kalau yang numpang sudah pasti banyak, gitu ya. Yang numpang dalam demo ini sudah pasti banyak, itu tidak bisa dinafikan lagi. Tetapi apakah kepentingan-kepentingan itu adalah mereka yang menyeting dari awal? Nah, ini yang harus dibuktikan. Jangan asal jeplak, ya. Lanjut. Bongkar dalang demo kemarin, Hendro Priyono mengatakan bahwa ada pihak non-state atau pihak luar yang menginginkan Indonesia terpecah belah dan memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu menau. Hati-hati saudara-saudara, bahwa kita diadu domba antara anak bangsa. Ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia pecah, Indonesia tidak maju, Indonesia tidak bangkit. Patut kita waspadai. Memang kondisi kita sekarang tidak sempurna. Kondisi kita sekarang ya jauh dari kata kesempurnaan, kawan-kawan ya. Tapi ketahuilah, mari kita percayakan semua kepada sang patriot di pemerintahan saat ini. Kita meyakini bahwa Indonesia sudah on the track, sudah pada jalurnya, kawan-kawan. Mari kita turunkan ego kita masing-masing, bahwa si ini yang baik, si itu yang baik, si ini yang baik. Cukup, kawan-kawan ya. Kita bersatu untuk Indonesia, kawan-kawan. Jangan mau kita terpecah belah oleh pihak manapun, kawan-kawan. Merdeka, merdeka, merdeka. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya driver ojek online yang kemarin pada saat demo. Dan juga kita turut berduka cita juga untuk aparat-aparat yang terluka juga dalam peristiwa itu. Dan kita mengecam keras otak dalang di balik demo yang nanti pada saatnya dibuka, kata AM Hendro Priyono. Ya, kalau memang ada dalang bisa dibuktikan, yang monggo silakan. Ya, kami sangat terbuka sekali. Para ternak Mulyono itu tidak mendukung seseorang itu secara membabi buta dengan kacamata kuda, enggak. Kalau memang demo ini bisa dibuktikan ada pihak ya yang menjadi dalang, ya itu harus diungkap. Tetapi ya kan, kalau enggak ada ya jangan diada-adakan gitu loh. Lanjut. Kalau banyak yang menganalisis demo DPR itu adalah ada dalangnya ataupun direkayasa, maka bisa nggak sih kita mencurigai si Ahmad Saroni ini salah satu dalangnya? Kenapa? Karena kan ini demo tidak mengatasnamakan mahasiswa ataupun buruh ataupun ormas apapun. Maka kan ini perlu ada orkestrasi. Bagaimana caranya ya kan? Ini gimana nih kita mau bikin demo? Caranya gimana? Ya lu sulut dulu dong emosi rakyat. Caranya apa? Lu bikin kata-kata kontroversial. Akhirnya muncullah kata-kata tolol dari Saroni yang menyulut hati emosi rakyat Indonesia. Nah, kemudian di bawah ada yang bertugas memang juga mengorkestrasinya. Dari sulutan ini diorkestrasi di bawah. Jadilah demo ini. Maka ini menurut saya salah satunya biang keroknya ini Ahmad Saroni nih, ya kan? Dia bikin kata-kata yang menyinggung perasaan rakyat, ya kan? Bayangan kalau dia ngomongnya itu responnya kagak begitu, ya mungkin aja nggak bakal kejadian. Ini kayak terorkestrasi dengan sistematis gitu loh. Ini patut dicurigai nih si Ahmad Saroni ini nih.
Nah, ini lebih bagus lagi menurut saya daripada mencurigai pihak asing, daripada mencurigai Pak Jokowi ya. Nah, mending saya sependapat dengan netizen barusan bahwa dalang di balik kerusuhan ini adalah si Duta Tulul, ya kan? Anggota DPR si Duta Tulul yang telah mentulul-tululkan rakyat yang menginginkan pembubaran DPR. Dialah aktor intelektual di balik semua ini gitu loh, ya kan? Karena kalau dia nggak menghina rakyat, ya kan, dengan kata-kata tulul, kemungkinan besar ya rakyat tidak akan semarah ini, minimal seperti itulah. Ya, ini pendapat saya. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.